Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Pagi Sus. Sesuai dengan janji saya kemarin, sekarang kita ketemu lagi. Masih ingat dengan nama saya Bu? Suster Zulfa ya? Ya, benar sekali. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Sudah cukup nyaman dan lega Sus, tidak takut lagi. Baik. Berapa sering Ibu mendengar, seberapa sering Ibu mendengar suara-suara yang tidak diinginkan? Hari ini cuma sekali, itu pun tadi pagi. Berapa lama suara yang Ibu dengar berlangsung? Cuma sebentar Sus, tidak sampai 5 menit. Dari mana Ibu merasa suara itu terdengar? Dari luar, tapi itu seperti dari kejauhan. Seberapa keras suara yang Ibu dengar? Hanya seperti bisikan sama-sama. Apakah Ibu yakin suara itu berasal dari diri sendiri atau luar? Saya ingat itu halusinasi, itu bukan suara sungguhan. Seberapa sering isi suara yang Ibu dengar bersifat negatif? Isinya masih negatif, tapi pengaruhnya ke saya sudah cukup berkurang. Apa isi suara yang Ibu dengar? Cuma membisiki, kamu tidak bisa, tapi saya lawan dengan bilang saya pasti bisa. Seberapa sering Ibu merasa tidak nyaman karena suara yang Ibu dengar? Hanya sedikit tidak nyaman lalu hilang. Seberapa besar ketidaknyamanan yang Ibu rasakan? Sekarang ringan saja, mungkin cuma 2 atau 3. Seberapa besar gangguan yang disebutkan oleh suara dalam kehidupan sehari-hari Ibu? Hampir tidak mengganggu, saya bisa beraktivitas seperti biasa hari ini. Seberapa baik Ibu dapat mengendalikan suara yang muncul? Saya merasa bisa mengendalikannya dengan baik. Saya yang megang kendali sekarang, bukan suara itu lagi. Baik Ibu, apakah Ibu masih ingat ada beberapa cara yang sudah diajarkan untuk mengontrol halusinasi Ibu? Ingat Sus. Coba sebutkan apa saja dan bagaimana cara melakukannya. Untuk yang hari pertama itu mengontrol halusinasi dengan cara mengerti, yaitu dengan menutup telinga lalu teriak bilang pergi, itu suara palsu. Lalu yang kedua dengan bercakap-cakap, bisa dengan suster atau dengan teman saat suara-suara itu muncul. Lalu yang ketiga bisa dengan melakukan aktivitas sehari-hari, yaitu dengan merapikan tempat tidur seperti yang sudah suster ajarkan kemarin. Bagus sekali Ibu, ternyata Ibu masih mengingatnya dan bisa melakukannya. Apakah Ibu sudah melakukan latihan teknik mengerti, bercakap-cakap dengan orang lain, dan melakukan perdata untuk mengontrol halusinasi seperti yang saya ajarkan? Sudah Sus. Baik Ibu, selain dari cara yang telah disebutkan tadi, apa Ibu mengerti cara lain untuk mengontrol halusinasi Ibu? Belum tahu Sus. Baiklah Ibu, seperti janji kemarin, hari ini belajar cara yang keempat, yaitu minum obat. Tujuannya untuk mengontrol halusinasi yang dengan mengendalikan gejala halusinasi yang muncul. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Sus. Ibu mau berapa lama kita berbincang-bincang? 15 menit saja Sus. Di mana enaknya kita berbincang-bincang Ibu? Di sini saja Sus. Baiklah Ibu, kita berbincang di sini ya Ibu. Jadi saya jelaskan dulu apa itu minum obat. Minum obat adalah salah satu strategi yang umum digunakan dalam penanganan masalah ini. Obat-obatan ini bekerja dengan cara mempengaruhi zat kimia di otak yang terkait dengan suasana hati dan perilaku. Minum obat secara teratur, terutama obat-obatan yang diresepkan oleh dokter, dapat membantu menstabilkan suasana hati, mengurangi impulsivitas, dan mengendalikan perilaku agresif. Kita siapkan dulu obatnya ya Bu. Baik Sus. Sebelum minum obat, Ibu harus lihat dulu label di kotak obat apakah benar nama Ibu tertulis di situ, berapa dosis yang harus diminum dan jam berapa saja harus diminum. Baca juga nama obatnya apakah sudah benar. Di sini minta obatnya sama perawat, kemudian dicek lagi apakah benar obatnya. Ibu pastikan apakah obat diminum sebelum atau setelah makan. Jangan pernah menghentikan obat sebelum berkonsultasi dengan dokter ya Bu, karena dapat terjadi kekambuhan. Bila nanti setelah minum obat mulut Ibu terasa kering, untuk membantu mengatasinya Ibu bisa menghisap-hisap es batu. Bila mata terasa berkunang-kunang, Ibu sebaiknya istirahat dan jangan beraktivitas dulu. Baik, setelah saya jelaskan dan contohkan Ibu sekarang mengulangi yang sudah saya ajarkan ya. Baik Sus. Jadi sebelum minum obat
saya harus melihat apakah namanya sudah benar, dosisnya sudah benar, dan untuk minumnya itu setelah atau sebelum makan, dan jangan lupa minta obatnya ke terapan. Baik Ibu, bagus sekali Ibu. Saat melakukan kegiatan ini, Ibu harus lebih fokus demi kesembuhan dan pemulihan Ibu. Baik Ibu, saya lihat Ibu semakin bagus sekali dan ada peningkatan dari hari ke hari. Ibu juga sudah dapat melakukan apa yang saya ajarkan dan Ibu lakukan secara mandiri ya. Untuk keseluruhan, saya menilai Ibu sudah bisa menerapkannya dan mampu mengontrol rasa marah dengan benar. Hebat sekali ya Ibu. Ibu tidak masalah bibirnya, Ibu bisa minum obat terlebih dahulu ya Ibu, langsung minumnya. Bagaimana perasaan Ibu setelah minum obat? Sudah nyaman, Sus. Coba Ibu sebutkan lagi apa pengertiannya, tujuannya, dan apa saja yang perlu dipersiapkan. Bagaimana cara latihan yang sudah saya ajarkan tadi Ibu? Jadi untuk pengertian minum obat itu strategi yang umum digunakan dalam penanganan masalah ini. Obat-obatan ini bekerja dengan mempengaruhi zat kimia yang ada di otak terkait dengan suasana hati dan perilaku. Untuk tujuannya itu untuk mengontrol gejala halusinasi yang muncul. Untuk hal yang perlu dipersiapkan itu ada minum obat, lalu tempat yang nyaman untuk saya minum obat. Baik Ibu, benar sekali ya. Coba sebutkan kembali cara mencegah dan mengontrol halusinasi. Baik, yang pertama itu dengan teknik menghardik, yaitu dengan menutup telinga lalu teriak bilang pergi, itu suara palsu. Lalu yang kedua itu dengan bercakap-cakap, bisa dengan suster ataupun dengan teman saat suara-suara itu muncul. Lalu yang ketiga dengan melakukan aktivitas, bisa dengan merapikan tempat tidur. Lalu yang terakhir yaitu dengan minum obat sus. Baik Ibu, sudah benar semuanya ya. Selama ini Ibu mengalami halusinasi, Ibu tidak meminum obat dengan benar. Kita sudah latihan, Ibu harus rajin minum obat ya Bu, agar terkontrol halusinasinya. Ibu nanti coba praktekkan materi tadi, bagaimana jika saya masukkan ke dalam jadwal harian Ibu. Sus. Baiklah Bu, bagaimana kalau kita bertemu lagi untuk melihat sejauh mana Ibu bisa melakukan teknik mengontrol halusinasi. Kita jadwalkan kembali untuk waktunya bersama tim kesehatan lainnya untuk Ibu berkonsultasi. Apakah Ibu bersedia? Sedia sus. Waktunya bisa infokan kembali ya Ibu. Untuk tepatnya nanti bisa di sini saja, serta bisa direncanakan kembali perihal masalah Ibu. Baik sus. Bagus sekali Ibu, hari ini semuanya. Jika sudah cukup, saya izin pamit dulu ya Ibu. Terima kasih sus. Baik Ibu.